Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Jasmin, NIM 091058042013, Prodi Administrasi Publik, kelas A semester 3. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sistem dan sistem ekonomi. Pengertian sistem dan sistem ekonomi. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan terdiri dari macam-macam bagian. Definisi sistem. Yang pertama yaitu sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Pertama yaitu pengertian sistem dan sistem ekonomi. Pengertian sistem dan sistem ekonomi. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Yang kedua, definisi sistem. Definisi sistem ada dua, yaitu sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Yang kedua yaitu sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dan dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri dari sebuah sistem ada dua, yaitu yang pertama, setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur dan komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Yang kedua, setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Pengertian sistem ekonomi. Yang pertama yaitu mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Yang kedua, suatu organisasi yang menjalin berbagai subjek atau objek serta kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Yang ketiga, perangkat kelembagaan. Keempat, IBG, ek atau formal atau informal. Kelima, cara kerja. Keenam, norma. Ketujuh, peraturan atau hukum dan sebagainya. Pengertian sistem ekonomi ada tiga, yaitu yang pertama, bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan apa, what, barang dan jasa yang akan dihasilkan, bagaimana, how, menghasilkannya, dan untuk siapa, for whom, barang tersebut dihasilkan. Yang kedua, suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. 5 unsur dari sistem. Ada 5, yaitu yang pertama, elemen sistem. Yang kedua, fungsi elemen. Yang ketiga, hubungan antar elemen. Yang keempat, peranata atau institusi. Dan yang kelima, tujuan sistem. Elemen-elemen dalam sistem ekonomi ada 3, yaitu yang pertama, unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan sumber daya teknologi. Fungsi elemen sistem ekonomi. Fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi seperti ada 4, yaitu yang pertama, fungsi-fungsi produksi. Yang kedua, konsumsi, distribusi. Dan yang ketiga, investasi. Yang keempat, regulasi.
Hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsinya. Hubungan antar elemen sistem ekonomi ada dua, yaitu yang pertama, unit-unit ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. Peranata atau institusi ekonomi. Mekanisme yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut peranata institusi ekonomi yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu norma hidup seperti norma agama, adat istiadat, tradisi, etika, profesi. Yang kedua, peraturan hidup seperti konstitusi atau undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah atau perda, keputusan presiden atau kepres, surat keputusan atau surat edaran pejabat resmi, perjanjian-perjanjian bilateral atau internasional. Dan yang ketiga, paham hidup seperti pandangan hidup, cara hidup, ideologi. Tujuan sistem ekonomi. Tujuan sistem ekonomi suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, dan pergantian stok modal investasi. Dan yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Dan yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Perbandingan sistem-sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur mekanisme, yaitu A. Sistem ekonomi tradisional, B. Sistem ekonomi pasar, C. Sistem ekonomi komando atau terpimpin berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. A. Sistem ekonomi kapitalis, B. Sistem ekonomi sosialis, dan C. Sistem ekonomi campuran. Dasar filsafat ekonomi. Teori ekonomi pasar murni dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 yang akhirnya dikenal dengan sistem kapitalis yang terdesentralisasi karena negara atau pemerintah tidak boleh mengaturnya. Visi Adam Smith tentang kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang membuat keadaan orang menjadi lebih baik. Jadi, Adam Smith terkenal bukan karena gagasan atau teknik analisis ekonominya. Dan yang ketiga, Adam Smith mengeluarkan karya klasiknya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations. Buku kedua yang termasuk tahun 1776, maka ekonomi mendapat fondasi kokoh untuk diakui sebagai suatu disiplin ilmu. Adam Smith mengidentifikasi 3 unsur. Yang pertama, freedom, kebebasan, hak untuk memproduksi, memperdagangkan tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, self-interest, kepentingan diri, hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, competition, persaingan, hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. 1. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal
adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik dengan dirinya. Yang keempat, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Yang keenam, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Yang ketujuh, motif yang menggerakkan perekonomian adalah mencari laba. Yang kedelapan, manusia dipandang sebagai makhluk homo yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Dan yang kesembilan yaitu bahan individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno, disebut hedonisme. Kebaikan-kebaikan kapitalisme ada 4, yaitu yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Dan yang keempat, pola produksi atau aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Kelemahan kapitalisme ada 2, yaitu yang pertama, tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Dan yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lainnya. Kebijakan ekonomi kapitalistik di Indonesia. Yang pertama, penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada komoditas strategis atau BBM, listrik, dan sebagainya secara bertahap dan diserahkannya ke mekanisme pasar membuat harga-harga meningkat. Yang kedua, nilai kurs diambangkan secara bebas sesuai dengan LOI dengan IMF atau dikembalikan pada mekanisme pasar. Yang ketiga, privatisasi BUMN yang membuat sektor kepemilikan umum atau migas tambang, kehutanan dikuasai oleh swasta. Yang keempat, bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang atau liberalisasi pasar berbasis bunga dan privatisasi bank-bank pemerintah. Dan yang kelima, deregulasi perbankan tidak dibarengi dengan instrumen pengawasan dan penegakan regulasi. Sistem ekonomi sosialis atau komando adalah sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Kedua, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Dan yang ketiga, pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Kelebihan yang pertama yaitu alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang kedua, pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivitisme atau masyarakat sosialisis. Yang ketiga, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah dan memudahkan pengawasan.
Yang keempat, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena distribusi dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kelima, mudah melakukan pengaturan THD, barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kelemahan-kelemahan sosialisme. Yang pertama, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Yang kedua, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan atau maka kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, dan produksi dan perekonomian akan mandek. Yang ketiga, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Yang keempat, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Dan yang kelima, kurangnya variasi dalam memproduksi barang karena terbatas pada ketentuan pemerintah. Yang keenam, tidak ada insentif untuk kerja keras atau maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik. Prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Yang ketujuh, tidak menjalankan bagaimana mekanisme ekonomi atau Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Sosialisme tidak sama dengan komunisme. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat. The six major historical stages: primitive, communism, slavery, feudalism, kapitalisme, sosialisme, dan full communism. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran atau mixed economy adalah perpaduan antara sistem ekonomi kapital atau liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Permasalahan-permasalahan ekonomi dapat diatasi oleh pemerintah atau pemerintah dengan swasta. Yang kedua, masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan dapat diatasi bersama-sama oleh pemerintah dengan swasta. Yang ketiga, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Ciri-ciri ekonomi campuran. Yang pertama, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Kedua, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Yang ketiga, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan. Dan yang keempat, adanya campur tangan pemerintah. Alasan perlunya campur tangan pemerintah ada dua, yaitu mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi, mencegah organisasi buruh atau gabungan, menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Dan yang kelima, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh negara. Yang ketujuh, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Yang kedelapan, swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Yang kedelapan, hak milik swasta atau masyarakat individu atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang kedelapan, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Sistem ekonomi Indonesia sering disebut ekonomi campuran, ekonomi Pancasila, demokrasi ekonomi, mekanisme pasar terkendali dengan karakteristik sebagai berikut. Pemilikan barang konsumsi bebas terkendali. Yang kedua, hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta. Yang ketiga,
Ada intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Dan yang keempat, insentif material dan moral. 4 komponen sistem ekonomi. Yang pertama, sumber daya sebagai bekal aktor atau pelaku untuk beraktivitas. Yang kedua, pelaku dan regulasi yang merealisasikan sistem ekonomi menjadi nyata. Yang ketiga, mekanisme sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, kesejahteraan umum sebagai referensi atau tujuan semua komponen dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia. Mengapa sistem ekonomi Indonesia? Yang pertama, semua rejim masa lalu memiliki model pembangunan yang berbeda, tetapi semuanya berpikir tragis. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 masih terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir sebagai setiap rejim. Yang ketiga, ada amanat undang-undang untuk memiliki sistem ekonomi nasional. Yang keempat, pemikir terdahulu atau Emil Salim, Sri Edi Suarsono, Mubiarto Issey baru pada tahap menunjukkan ciri-ciri ekonomi Pancasila. Rumusan Emil Salim. Yang pertama, sistem ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila. Yang kedua, dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomi. Yang ketiga, sila keadilan sosial mengandung 2 makna, prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Yang keempat, pembagian pendapatan masa penjajahan tidak adil karena ekonomi berlangsung berdasarkan free fight liberalisme. Dan yang kelima, prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. 1. Rumusan Mubiarto, prinsip dasar ekonomi Pancasila. Etika bermoral. Yang kedua, manusiawi. Yang ketiga, nasionalisme ekonomi. Yang keempat, demokrasi ekonomi kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. SEP tidak liberal kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian, sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Rumusan Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang pertama, ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan. Dan yang kelima, pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota, dan desa. Permasalahan, karakteristik, dan strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Masalah yang menyertai pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu masalah akumulasi sumber daya produksi. Yang kedua, masalah alokasi sumber daya produksi. Yang ketiga, masalah distribusi pendapatan nasional. Yang keempat, masalah kelembagaan atau pelaku-pelaku.
yang mempengaruhi karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, faktor geografi. Yang kedua, faktor demografi. Yang ketiga, faktor sosial, budaya, dan politik. Pilihan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, strategi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, strategi perkembangan ekonomi. Yang ketiga, strategi perkembangan berwawasan Nusantara. Peran dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi mikro, meso, makro. Kebijakan ekonomi dalam negeri dan berhubungan ekonomi luar negeri. Masalah yang menyertai pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB, tapi juga adanya perubahan struktural. Perubahan struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi atau pengembangan SDP secara kuantitatif dan kualitatif, segi alokasi atau pola penggunaan sumber daya produksi, segi institusional atau kelembagaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, segi distribusi atau pola pembagian pendapatan nasional. Soemitro Djojo Hadikusumo 1993. Yang strategi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Yang kedua, Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai model Harrod-Domar. Menurut kedua ekonomi ini, setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkat pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Menunjukkan output yang potensial bisa dihasilkan dengan stok kapital atau kapital produksi yang ada. Yang ketiga, konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi. Strategi perkembangan ekonomi. Yang pertama, perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan entrepreneur atau wiraswastaan. Inovasi menyangkut perbaikan kualitas dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wiraswastaan. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya inovasi atau perkembangan ekonomi. Yang pertama, harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi atau entrepreneur di masyarakat. Yang kedua, harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi. Yang ketiga, harus ada cadangan atau suplai ide-ide baru secara cukup. Dan yang keempat, harus ada sistem prekreditan yang bisa menyediakan dana bagi entrepreneur. Ada 5 kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu 1. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru. Yang ketiga, penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. Yang keempat, pembukaan daerah-daerah pasar baru. Dan yang kelima, perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi. Di sini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan maini efisien yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi. Strategi pembangunan berwawasan Nusantara.
Yang pertama, wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik atau Atlantik, di antara benua Australia dan Asia atau Nusantara. Yang kedua, pembangunan berwawasan Nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang atau ekonomi regional tersirat dalam argumentasi Myrdal dan Hirschman yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya. Suroso 1994. Dilihat dari dimensi ekonomi regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangan mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya asimetri atau ketidakserasian antara lokasi penduduk dan lokasi sumber daya alam. Suemitro Dijojo Hadikusumo 1993. Peran dan kebijakan pemerintah. Peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat atau negara sosialis, ada yang lemah atau negara kapitalis. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengan mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional. Dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasilanya dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk yang pertama, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Pasal 34 dan Pasal 27 Ayat 2 mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui pertama, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan yang keempat, penyediaan lapangan kerja. Kebijaksanaan pemerintah. Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat dicapai bila tingkat pendapatan real rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya untuk kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non-kebijakan ekonomi. Diperlukan juga kebijakan non-ekonomi seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan dan kebijakan non-ekonomi harus saling mendukung. Selain itu, kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir. Sasaran perantara tersebut mencakup 5 hal utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, misalnya PDB atau pendapatan nasional. Yang kedua, distribusi pendapatan yang merata. Yang ketiga, kesempatan kerja sepenuhnya. Dan yang keempat, stabilitas harga dan nilai tukar. Yang kelima, keseimbangan neraca pembayaran. 5 sasaran ini erat kaitannya dengan masalah stabilitas ekonomi. Tadi penjelasan dari saya tentang sistem ekonomi Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.